Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdinda Halimatus Syadiah dengan NIM B119124, kelas C Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum lingkungan. Namun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan hukum lingkungan. Jadi, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, tuntutan perdata, dan pidana. Selanjutnya ada instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang berisi yang pertama itu ada sanksi administrasi, yang kedua itu ada penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, yang ketiga ada penyelesaian sengketa lingkungan di dalam pengadilan, dan yang terakhir ada penegakan hukum pidana. Jadi, dalam penegakan hukum lingkungan tersebut bersifat represif dan preventif. Artinya, jadi pejabat yang berwenang itu dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha di bidang lingkungan dan dapat memberikan sanksi administrasi bagi kegiatan yang melanggar perizinan lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, jenis sanksi administrasi itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu ada paksaan pemerintah, yang kedua ada teguran tertulis, terus yang ketiga ada pencabutan izin lingkungan, dan yang keempat ada pembekuan izin lingkungan. Dan tujuan dari penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat kita temui dalam pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 yang berisi melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan. Lalu ada menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terus selanjutnya ada memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya itu memberi efek jerah bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar dari penerapan sanksi administrasi itu sendiri dapat kita temui dalam pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 yang terdiri dari yang pertama itu ada legalitas kewenangan, yang kedua itu ada prosedur yang tepat, yang ketiga itu ada ketepatan penerapan sanksi, dan yang keempat itu ada kepastian tiadanya cacat yuridis, dan yang kelima itu asas kelestarian dan keberlanjutan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dari penegakan hukum administrasi lingkungan. Yang pertama itu adalah izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya ada persyaratan dalam izin yang merujuk pada AMDAL, UKL dan UPL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya itu adalah mekanisme pengawasan penaatan. Terus selanjutnya ada keberadaan pejabat pengawas, yaitu kuantitas dan kualitas yang memadai. Terus selanjutnya ada dana dan sarana prasarana yang memadai, dan yang terakhir itu adalah sanksi administrasi yang efektif. Selanjutnya itu ada mekanisme penerapan sanksi administrasi itu, dan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada bertahap, yang kedua ada bebas, dan yang ketiga ada kumulatif. Yang pertama itu bertahap itu artinya didahului dengan sanksi administrasi yang ringan, lalu yang keberat. Contohnya itu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, dan pembekuan izin. Lalu yang bebas itu adalah keleluasaan pejabat yang berwenang untuk menentukan jenis sanksi yang didasarkan dalam pelanggaran tersebut. Contohnya itu paksaan pemerintah, lalu pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis. Yang terakhir itu ada kumulatif, dan kumulatif tersebut terbagi menjadi 2, yaitu internal. Internal itu adalah penggabungan beberapa jenis sanksi administrasi, contohnya paksaan pemerintah dan pembekuan izin. Lalu yang eksternal itu penggabungan salah satu jenis sanksi dengan hukum lainnya, contohnya paksaan pemerintah dengan hukum pidana.
Selanjutnya itu penerapan sanksi teguran tertulis itu dapat diterapkan apabila si penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan tersebut, namun belum menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan. Contohnya itu seperti terjadi perusakan mesin produksi, terus terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai persyaratan teknis. Nah, itu kan masih bisa diperbaiki. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada kriteria teguran tertulis itu ada bersifat administratif dan bersifat teknis, tetapi masih perbaikannya bersifat ringan. Nah, artinya itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekian dari yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.